Oke, sebelum kita mulai, ada sedikit informasi, nggak banyak kok, nggak banyak. Aku mau share ke teman-teman yang hadir pada hari ini. Kita sambil nunggu-nunggu yang lain juga langsung mulai aja. Nah, aku share screen dulu ya. Sorry. Udah kelihatan? Kelihatan. Oke, seperti yang kita tahu, hari ini kita menghadirkan Talk Angel Workshop Series dengan topik Introduction to Graphic Design dengan special speaker kita ada Kak Cut Mevian Tira. Kak Mevi ini adalah seseorang freelance tapi kerjaannya di mana-mana nih teman-teman. Dia bikin ilustrator buat animasi, kemudian dia juga bikin layout buat buku dan covernya juga. Kemudian dia juga ahli di bidang fotografi. Jadi walaupun freelance, kerjaannya di mana-mana nih teman-teman. Jadi cukup mumpuni ya untuk topik kita hari ini. Nah, hari ini Kak Mevi akan mengajarkan kita prinsip dasar untuk desain grafis. Kemudian nanti di akhir juga akan ada workshop kecil-kecilan nih dari Kak Mevi akan memberitahu kira-kira dia kalau mengerjakan sesuatu desain itu seperti apa. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang hadir hari ini, aku mau share nih buat kalian join di grup Tech Angel Community. Di sini kita akan sharing-sharing event yang bisa kalian datengin ke depannya nanti. Kemudian juga ada tawaran-tawaran lain, kemudian kita juga bisa komunikasi, jalin silaturahmi, apapun lah di grup ini. Jadi kalian bisa scan barcode yang ada di layar, atau bisa kopas aja link yang ada di bawah ini. Aku tunggu 1 menit ya. Ya. Kak Oke, Karina ada di grup ini? ada dong. Oke, buat teman-teman tinggal join aja dan kita langsung masuk nih ke materi hari ini. Aku persilahkan buat Kak Mevi, mungkin ada materi yang mau di-share. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Karina. Jadi, halo semuanya teman-teman, selamat malam. Semoga pada malam hari ini full ya energinya ya untuk ngedengerin sharingnya aku malam hari ini. Sebenarnya aku mau bilang thank you so much for Karin dan teman-teman lainnya yang udah undang aku ke ini untuk sesi sharing di bagian desain grafis ya. Ya, jadi ini nanti bakal ada materi sedikit dan nanti kita bakal lanjut ke praktek kecil-kecilannya atau demonstrasi kecil-kecilannya lah gitu di sesi terakhir. Jadi mau share screen dulu, di izinin dulu Kak Karin, nggak bisa? Nggak bisa ya? Yes. Nggak bisa. Udah? Ini udah kelihatan kan teman-teman semua? Udah Kak, udah. Sudah. Oke, jadi ini ya materi desain grafis ala-ala nih, berdasarkan based on my experience ya. Jadi teman-teman di sini pasti semuanya udah pada tahu ya desain grafis itu apa. Jadi kita lanjut aja kali ya. Oke, ini tadi udah dikenalin sama Kak Karina. Jadi ya mungkin kenalan sekali lagi ya. So, nama aku Mevi. Teman-teman bisa panggil aku Mevi, tapi jangan dipanggil sayang, nanti doinya marah. Oke, aku adalah seorang Bachelor of Economics dan seperti yang Kak Karin bilang, aku juga freelancer di bagian graphic design dan sekarang juga lagi merambah ke bagian animasi 2D. Dan di sini aku juga sebagai kolaboratornya Narasi TV ya. Kemudian aku tuh lahirnya di Jombang, teman-teman. Jadi aku bisa ngomong bahasa Jawa tapi titik-titik aja gitu. Dan sekarang domisili aku tuh di Aceh gitu. Dan and my favorite color is black gitu. Tapi hari ini aku pakai kenapa? Karena ya kita coba nyambungin ke materinya ya. Oke, jadi teman-teman di sini bisa follow Instagram aku, kita bisa saling mutualan. Mungkin ke depannya kalau misalnya perlu teman-teman di sini untuk join ke project aku sebagai kolaborator, mungkin kita bisa saling calling-callingan. Oke.
Nah, jadi pada malam hari ini graphic design yang sharing ilmunya itu adalah tentang visual hierarki, teman-teman, tentang prinsip visual. Jadi, nah, kalau misalnya kita dengar kata-kata hierarki ya, teman-teman, di sini ada gambar gunung. Hierarki itu kan artinya adalah sebuah tingkatan ya, sama kayak gambar gunung ini. Jadi, kita tuh kalau misalnya naik gunung, biasa dari mana ya, teman-teman? Kalau aku biasa dari bawah ke atas, tapi kalau misalnya Kak Karina mungkin dari atas ke bawah ya, pakai ilmu hitam mungkin. Oke, canda ya. Oke, jadi ini apa ya, lirik lagu ya, teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau coba untuk nyanyiin gitu. Soalnya ya kita mungkin tadi kan disuguhin nyanyian ya dari artis-artis mancanegara. Mungkin di sini ada yang ini jago nyanyi gitu. Mungkin Kak Karina, manasan? Oke, nggak usah ya kali ya. Nggak apa. Telat ya. Kita analogikan visual hierarki itu sebagai sebuah gunung gitu, atau mungkin segitiga atau piga gitu. Jadi ini tuh berdasarkan tingkatannya. Visual hierarki itu adalah sebuah prinsip tata letak atau elemen desain itu yang tujuannya untuk menampilkan urutan dari hal yang paling penting sampai hal yang nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, teman-teman, tapi nggak terlalu menjadi consideration ketika audiens kita ngelihat konten kita gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau misalnya kita gali lebih dalam, itu lebih dari 10 prinsip ya, teman-teman. Tapi di sini aku mencoba untuk memadatkan sehingga jadi 10 prinsip aja. Dan ini adalah 10 prinsip yang biasanya kelihatan dan kita pakai nih ketika kita mau ngedesain sesuatu. Itu ada size, perspective, color, font, space, proximity, negative space, alignment, movement, dan grid. Kita bahas ya satu-satu ya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu ada size atau ukuran gitu. Jadi audiens itu bakal nge-notice elemen yang lebih besar gitu. Kenapa? Karena itu lebih mudah dilihat daripada elemennya itu sama. Contoh ya, ketika kita melihat di gambar before ini, itu gambar diverse-nya sama gambar pausnya itu sama gitu. Sehingga kayak kita tuh nggak bisa melihat perbandingannya, apakah sebenarnya ini tuh sama dalam realitanya atau enggak. Tapi sedangkan kalau misalnya kita coba untuk membedakan ukuran keduanya, nah bisa dilihat kan teman, jadi kayak agak lebih real, dan ketika kita ngebayangin, oh iya berarti emang ukuran paus itu lebih besar daripada manusia gitu. Jadi ini adalah contoh pertama ya teman-teman, size. Nah, ini contohnya juga. Nah, sini size-nya itu bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk teks. Contohnya ini kan, yang pertama kali kita lihat itu apa? Size dari tulisan cracking ini kan. Cracking, terus performance. Kemudian setelah itu, kita pindah ke sini. Time to act. Dan informasi yang kecil-kecil ini gitu. Nah, kelihatan nggak hierarki? Jadi kita cenderung untuk melihat hal yang besar dulu nih teman-teman. Baru kita melihat hal-hal kecil lainnya gitu. Itu yang pertama, prinsip pertama. Jadi kita ketika mau bikin desain, itu kita harus memperhatikan size. Kira-kira yang mana yang ingin kita tonjolkan duluan nih, supaya audiens kita bisa melihat hal itu pertama kali. Nah, yang kedua, itu perspektif. Nah, perspektif ini kalau misalnya dalam segi bahasa kita bilangnya sebagai sudut pandang ya. Dan kalau dalam dunia desain juga sama, itu sebagai sudut pandang gitu. Jadi, kita sebagai desainer itu bisa membuat ilusi dari sudut pandang ini. Nah, di sini gambarnya, contohnya adalah dua orang yang sama-sama lagi bekerja gitu. Kalau misalnya kita lihat di gambar before-nya, itu kayak gambar dari sudut depan aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di gambar after-nya, ini dia ngambil eagle eyes, jadi kayak dari atas gitu, ngambil perspektifnya, sudut pandangnya itu dari atas gitu. Sehingga kelihatan nih apa yang dia lakukan. Dia itu ngerjain sesuatu di laptop, dan ada juga berkas-berkas yang lainnya gitu. Nah, jadi ini penggunaan prinsip perspektif dalam desain. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi, contohnya itu di poster ini, itu ada orang lagi jalan gitu. Yang pertama kali kita lihat apa? Pasti ini kan orang lagi jalan ini.
Jadi kita mau ngasih, di gambar ini mau ngasih tahu bahwa mungkin ini kayak poster untuk bagian infrastruktur ya teman-teman gitu, atau inilah cabinet ini. Nah, ini merupakan salah satu sudut pandang kalau misalnya kita ingin bikin gambar poster kayak gini kan biasa secara umum ya, sudut pandang umum tuh kayak dari depan orang jalan kayak biasa, tapi dia mencoba mencari sudut pandang yang baru, yaitu kalau misalnya dalam dunia arsitektur itu kita bilangnya worm eyes gitu, jadi dari mata cacing lah, dari bawah dia ngeliatnya. Nah, itu perspektif adalah yang kedua. Terus yang ketiga. Ini. Nah, yang ketiga itu color and contrast, teman-teman. Jadi, ini tuh tujuannya adalah untuk mengganggu mata kita, gitu. Jadi, ketika kita ingin apa ya, membuat dia tuh kayak jadi highlight gitu. Kita pingin orang melihat itu duluan yang pertama dengan cara menghancurkan warna umum gitu. Contohnya gini ya. Kalau misalnya kita lihat di George, sebenarnya ini tuh ada yang beda, tapi kita butuh waktu yang lebih lama untuk melihat di mana sih bedanya gitu. Tapi ketika kita coba untuk mengaplikasikan ini, color and contrast dalam desain kita, kelihatan nih, langsung kelihatan kan maksudnya mana yang berbeda gitu. Nah, ketika kita coba ke dalam desain kita, contohnya bakal seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Jadi ini tuh kayak apa ya, background untuk website sih sebenarnya gitu, background awal ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang paling terpancar di awal gitu yang mengganggu mata pasti tulisannya. Tulisan ini kan Valentina Gallo. Ini nama dia, kemudian baru ke size dari gambarnya dia gitu. Itu contohnya teman-teman. Lanjut ke prinsip berikutnya yaitu font. Nah, jadi dalam desain itu sebenarnya nggak dipatokin sih desain yang bagus itu harus pakai berapa font, tapi idealnya menurut kita aja gitu, menurut mata kita sebagai seorang desainer. Biasanya itu ya minimal pasti satu kan, atau kita pakai 2 atau 3 teman-teman. Contohnya ini ya, di sini ini kartu nama, desain kartu nama, ketika belum mengaplikasikan prinsip font ini, dia itu pakai font yang sama dan ukurannya juga sama gitu. Tapi ketika udah pakai prinsip ini, jadi kelihatan lebih enak kan di mata gitu. Jadi langsung kelihatan bahwa namanya itu Jane Smith, kemudian informasi selanjutnya di bawahnya gitu. Jadi dia kayak berurut gitu teman-teman. Kelihatan hierarkinya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat poster ini, apa yang pertama kali teman-teman lihat? Pasti tulisan ini kan, Saving Life at Sea. Nah, di sini juga selain menggunakan font yang berbeda antara judul, kemudian subjudulnya, dan keterangan dari posternya, warna juga beda kan teman-teman. Di sini warna yang agak beda tuh di bagian C-nya gitu. Ini juga menggunakan prinsip desain selain size, font, tapi juga color and contrast. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah space. Nah, jadi space ini tujuannya adalah supaya lebih kelihatan real dan juga kita lebih mudah nih. Maksudnya mata kita tuh nggak pusing dan bosan untuk melihat gambar itu. Contohnya ya, kalau misalnya before, di sini dia ukurannya di sini kan. Tapi kalau misalnya udah di afternya ketika pakai prinsip space ini, jadi benar-benar ada space nih yang disisakan gitu. Nah, di sini itu terserah kita sebenarnya. Kita mau nambahin tulisan, teks, atau apapun itu terserah gitu. Karena kita mencoba untuk mengenjoykan mata kita gitu. Ketika ada white space ini, atau space kosong. Nah, ini contohnya teman-teman. Di sini dia di poster iklan ini at by in-house Converse. Ini sepatu Converse ya teman-teman dipakai. Tapi dia pakai prinsip space tadi. Jadi objeknya itu di tengah dan dia memilih untuk tambahin keterangannya itu di bagian kiri sini. Dan di bagian sini dia nggak nambahin gitu.
misalnya kita gambarnya, dan kemudian juga misalnya kita lihat lebih jelas lagi, foreground-nya itu adalah ketika sebelah kiri itu kayak kosong gitu, sehingga bisa ditaruh tulisan dan lebih kelihatan, sebenarnya sebelah kanan foto ini kan kelihatan jendelanya gitu. Nah, itu contoh pengaplikasian dari prinsip space. Selanjutnya, proximity atau kedekatan nih. Nah, ini tuh tujuannya sebenarnya untuk ngasih tahu hubungan antara satu objek dengan objek yang lain yang kita pakai itu. Contohnya teman-teman, ketika di gambar before kita cuma pakai 3 objek doang, tapi posisinya itu nggak sesuai gitu. Maksudnya ada yang berjarak gitu. Jadi kayak kita lihatnya tuh kayak nggak enak gitu kan teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke bagian afternya, ini tuh kelihatan bahwa kayak emang ada orang lagi berjejer dan mereka orang kantor gitu. Jadi kayak lebih enak aja mata kita buat ngelihat itu. Jadi nggak mengganggu mata juga. Nah, kedekatan. Nah, ini bukan prinsip proximity tadi, tapi dia juga pakai prinsip space yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa di sini space-nya kan banyak gitu. Dan space yang ini dia pakai untuk menjelaskan peta dunia gitu. Nah, di sini kan Indonesia ya. Ini Indonesia dan teman-teman tinggal di mana? Di daerah sini ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kayak ini tuh bisa menceritakan sesuatu hal yang nggak perlu pakai teks, teman-teman. Jadi dengan gambar aja gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa interpretasiin apa maksud dari poster ini. Boleh di komentarnya. Oke, sembari menunggu kita lanjut terus ya. Prinsip berikutnya adalah negative space. Nah, jadi ini hampir sama dengan space yang tadi, tapi di sini adalah gimana caranya kita memaksimalkan space yang ada, atau ruang kosong tadi, atau kertas yang bakal kita isi dengan desain-desain kita. Kalau misalnya kita lihat nih ya, before-nya itu ada gambar 2 tangan dan 1 hati. Sedangkan ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan prinsip negative space ini, jadinya kayak gini teman-teman. Jadi cukup 1 gambar sebenarnya, 1 gambar doang, tapi bisa include 3 objek gitu di dalamnya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini. Jadi ini adalah iklan campaign dari Coca-Cola ya teman-teman. Bisa dilihat apa yang teman-teman lihat pertama kali selain gambar bunga. Ada gambar apa? Boleh teman-teman dijawab? Iya, 2 wajah orang. Yes, benar. Jadi selain gambar bunga, ada juga gambar wajah orang. Nah, kita memaksimalkan fungsi dari negative space tadi, teman-teman. Jadi nggak cuma gambar bunga, tapi juga gambar 2 orang nih kan, wajah 2 orang. Nah, itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ya ke prinsip berikutnya, yaitu alignment atau keselarasan. Kalau misalnya kita sering mengaplikasikan Microsoft Word atau hal-hal yang berkaitan dengan typing, itu pasti kita familiar ya dengan kata-kata alignment ini. Nah, jadi ini adalah sebuah struktur di mana elemen-elemen itu kita susun dalam desain kita. Ini ya contohnya, kalau di before-nya itu, ini adalah bumbu-bumbu, material-material, raw material yang digunakan untuk memasak sesuatu gitu. Dan di sini ini best recipe-nya, resep yang terbaiknya. Karena dia berserakan, jadinya seperti ini. Tapi ketika kita sudah mengenal prinsip alignment dan memakainya ke dalam desain kita, jadilah dia gambar yang di afternya ini. Kayak gini. Jadi lebih rapi dan mata kita juga lebih enak gitu melihatnya. Setelah kita lihat gambar, kita baru lihat tulisannya. Ada tulisan best recipes. Nah, ini contohnya. Hampir sama ya kayak yang tadi sebelumnya gitu. Jadi, di sini tuh kita udah tahu nih bahwa ini tuh adalah bumbu yang bahan utamanya itu dari jamur gitu. Nah, bisa dilihat kan teman-teman? Tuh, ini ketika sudah mengaplikasikan prinsip desain alignment tadi. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya ada movement atau pergerakan gitu. Nah, ini
tujuan dari menggunakan prinsip movement adalah supaya kita bisa mengarahkan audiens kita melihat desain yang kita buat gitu. Contohnya ya, ketika yang before ini dot yang nggak jelas arahnya kemana, tapi yang di afternya itu adalah sebuah gambar atau desain yang nunjukin arah ke atas gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Di sini yang mana nih bagian movement-nya? Ada yang bisa jawab mungkin? Bentar, boleh. Kalau di gambar ini, dia prinsip movement-nya di mana? Adakah? Oke. Oke, jadi aku yang jawab ya. Oke, jadi prinsip movement-nya itu ada di sini, teman-teman. Di garis ini. Di garis jalan ini. Ini kan menuju depan nih, ke sana. Kita membantu untuk melihat langsung ke objek yang di tengah ini. Nah, misalnya dalam desain-desain keseharian kita di Instagram atau di sosial media yang lainnya, kita bisa lihat bahwa prinsip ini kita pakai, kita mau jika ada konten-konten yang di ujung tuh, di bawah kiri atau kanan itu biasanya kayak slide to the left. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ini prinsip ini. Oke, selanjutnya. Prinsip selanjutnya adalah grid, teman-teman. Jadi, udah tahu ya kalau grid udah garis yang ada 9 gitu kalau misalnya secara umumnya. Tapi kalau misalnya di dalam dunia fotografi mungkin bisa lebih dari 9 gitu, ada pengaturannya. Nah, tujuan dari grid ini adalah untuk melihat komposisi dari sebuah gambar gitu. Contohnya ini. Kalau di before, kita bisa lihat bahwa ini gambar orang lagi lari aja gitu. Tapi kalau misalnya di afternya ini kita bisa coba untuk interpretasiin bahwa orang ini kayaknya benar-benar lari dan udah kecepatan gitu, mau bergegas untuk melakukan suatu hal gitu. Karena dia komposisinya itu objeknya lebih ke sebelah kanan gitu. Dan menyisakan white space tadi. Nah, ini ya contohnya teman-teman. Ini adalah contoh dari penggunaan prinsip grid tadi dalam desain. Jadi dia memang kayak dibagi-bagi beberapa kotak gitu. Di bagian atas sini kita bisa lihat, di sini ada gambar. Gambar bangunan, kemudian yang kedua rel kereta api, terus di grid yang ketiga ini baru masuk ke tulisan utamanya. Grid yang keempat, kemudian tambahan keterangannya, dan grid kelima dan 6 juga keterangan yang berupa gambar. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya di sini tadi, ketika kita balik lagi ke prinsip-prinsip yang sebelumnya, ini kan namanya adalah prinsip proximity ya, kedekatan gitu. Jadi, dia pakai prinsip itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, sebenarnya udah habis ya. Jadi, itu tadi 10 prinsip dasar dari desain grafis, atau bisa kita bilang itu sebagai prinsip visual hierarki gitu. Jadi, dia kayak berupa tingkatan-tingkatan ketika kita ngedesain sesuatu gitu. Nah, selain itu, kita juga sebenarnya bisa untuk menyalurkan desain kita itu nggak hanya dari gambar, tapi juga dari cerita nih. Jadi ketika kita pingin share sesuatu nih berupa cerita gitu kan, tapi ceritanya tuh kepanjangan dan kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya kita tuangin ke dalam satu desain dan isinya tuh kayak tulisan semua gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan pakai ini, 3 Golden Ways. Jadi, ini tuh tujuannya adalah untuk menemukan jantung dari cerita yang kita buat gitu. Misalnya teman-teman kayak abis traveling ke daerah mana gitu, kemudian pingin sharing ke Instagram atau ke sosial media yang lainnya, tapi dalam bentuk foto dan tulisan sedikit-sedikit aja gitu. Atau teman-teman di sini kayak males buat caption yang panjang-panjang. Nah, kita bisa mencoba untuk mengkolaborasikan antara cerita kita tadi dengan desain yang bakal kita buat. Nah, jadi
golden ways-nya ini apa aja, itu ada 3 ya teman-teman, supaya cerita yang dari cerita yang panjang tadi kita coba untuk rapetin, dan sehingga orang-orang itu bisa lebih enak gitu. Karena kalau misalnya secara umum ya, kalau aku pribadi misalnya ngebaca cerita yang terlalu panjang itu kayak nggak dapet intinya apa gitu. Mungkin teman-teman gitu juga ya. Dan ini caranya. Yang pertama adalah kita harus nemuin empati yang ada di dalam cerita yang bakal kita share nih ke audiens kita gitu. Nah, kalau misalnya empati dan simpati itu kan beda ya teman-teman. Kalau misalnya simpati, di sini ada pakai kartu simpati mungkin. Canda ya. Jadi kalau simpati itu adalah gimana caranya, bukan gimana caranya sih, ketika kita tertarik terhadap suatu hal atau seseorang atau kondisi tertentu gitu. Cuma tertarik aja gitu, kayak sekedar tahu dan oh iya gitu. Tapi kalau misalnya empati ada itu lebih dalam ya teman-teman, dia lebih kerasa. Gimana caranya kita bisa merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain gitu. Misalnya kayak perasaan senang, bahagia, ataupun mungkin perasaan sedih orang lain gitu ketika ditimpa masalah kayak gitu. Jadi untuk membuat cerita yang kita sampaikan ke audiens itu cepat masuk ke mereka dan mereka juga suka, yaitu kita coba serang empatinya gitu. Kita coba mendapatkan empati mereka. Tuh. Nah, caranya dengan apa? Yang kedua itu dengan naratif tadi. Naratif itu adalah sebuah cerita ya, teman-teman. Cerita yang benar-benar dipilih. Jadi misalnya ceritanya itu banyak, tapi kita milih highlight-nya aja gitu. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa yang kita pilih tadi itu benar-benar bisa merepresentasikan semua cerita yang tadinya panjang. Dan yang ketiga, itu caranya adalah dengan memberikan value baru, nilai baru gitu terhadap audiens kita. Contohnya mungkin ketika kita mau sharing sesuatu yang sebenarnya itu nggak banyak diketahui oleh orang banyak gitu, nggak jadi domain utama di mereka. Jadi kita bisa sharing itu dengan mudah gitu. Jadi kayak orang juga tertarik, kira-kira ini apa ya gitu, kayak nggak pernah dengar, atau mungkin sebenarnya mereka familiar terhadap hal yang mau kita share, tapi nggak terlalu paham nih soal itu gitu. Jadi di sini juga perlu yang namanya teknik copywriting juga teman-teman. Nah, selanjutnya, eh, jadi ketika kita combine ya antara desain dan narasi tadi, itu tuh bisa ya teman caranya dengan menguatkan narasi cerita melalui desain grafis. Nah, di sini aku mencoba untuk mengaplikasikan kedua hal ini dalam konten-konten yang aku upload di sosial media aku, terutama di Instagram ya. Jadi di sini itu, nah ini beberapa contoh postingan aku yang aku posting di sosial media aku di Instagram gitu ya. Jadi di sini aku sebenarnya mengaplikasikan atau make prinsip-prinsip desain tadi dan juga three golden ways tadi, teman-teman. Coba ya kita lihat. Kita breakdown ya, tapi satu aja. Nah, ini contohnya, teman. Nah, ini tuh kayak cover yang dari konten aku. Jadi di sini bisa lihat bahwa aku tuh memperhatikan juga loh, maksudnya memperhatikan prinsip desain yang aku pakai gitu dalam konten-konten aku. Yang pertama itu, di sini aku pakai prinsip desain white space tadi, atau space kosong. Jadi aku milih foto yang kira-kira banyak space kosongnya nih. Buat apa? Karena aku pingin combine sama ceritanya gitu. Aku pingin combine sama informasi yang nantinya aku tuh pingin audiens aku tuh tahu ketika melihat foto ini, oh ini adalah foto Mevi ketika lagi di Pulau Nasi gitu. Nah, selain itu, aku juga memakai prinsip warna, teman-teman. Color and contrast. Jadi, antara informasi yang berupa kata-kata tadi dan gambar itu sebisa mungkin warnanya itu beda ya, gitu, antara A sama Z gitu. Sehingga orang itu bisa ngelihat langsung ke situ. Kemudian, di sini juga aku pakai size yang beda nih untuk fontnya. Jadi di font judul Pulau Nasinya itu aku kasih size yang lebih besar daripada keterangan yang di bawahnya gitu. Kemudian juga formatnya, di sini aku ngasih tulisan titik I ditulis di kata-kata nasi ini karena apa ya? Orang tahu bahwa sebenarnya itu kan hal yang apa ya, nggak lepas dari kehidupan kita gitu. Kita setiap hari makan nasi gitu kan. Jadi nasi itu aku lambangkan dengan sesuatu yang kita cintai gitu.
dan juga tata letaknya. Dan ini juga contoh slide ini adalah aku menggunakan prinsip movement tadi, teman-teman. Jadi gitu deh. Nah, sekarang kita bisa nih masuk ke bagian praktek ya, Kak Karina. Oke, ada yang nanya nih, pakai apa dari Alif? Fontnya ini aku nulis sendiri nih, jadi ini font dari jari aku sendiri. Jadi nggak ada copyright-nya ya, teman-teman. Tapi gimana caranya, kita bakal cobain ntar lagi ya. Oke, jadi aku bakal langsung contohin aja ya, teman-teman. Di sini aku pakai HP untuk ngeditnya dan laptop juga, tapi lebih sering di HP sih karena emang 24 jam ya kayak megang HP terus gitu. Nah, kalau misalnya di HP aku biasa pakai aplikasi Autodesk Sketchbook ini sama PixArt. Kalau misalnya di laptop aku pakai Photoshop. Dan kita juga perlu jari tangan kita ya, teman-teman, untuk ngedit ini. Bentar ya. Aku coba join dulu di HP. Teman-teman kalau misalnya mau langsung coba praktekin, boleh di-download ini, aplikasi ini, Autodesk Sketchbook-nya, sama PixArt ya. Bentar ya. Oke. Oke, teman-teman, sambil nunggu Kak Mevi join nih, aku mau ngingatin sekali lagi buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau di kolom komentar, kalian bisa langsung nanya, nanti akan dibantu jawab sama Kak Mevi-nya. Nah, buat teman-teman juga yang mau langsung praktek, udah ada aplikasinya dan lain-lain, udah ada nih kelengkapannya, boleh langsung praktek, tapi kalau emang nggak ada, mungkin boleh diperhatiin dulu, nanti tenang aja, kita bakal share hasil record hari ini kok buat kalian coba-coba lagi nanti. Ini ada yang nanya nih, Kak Karin. Kalau ngedesain, bagusnya dipakai berapa prinsip ya, Kak? Bagusnya, kalau misalnya kita ngomong bagus, sebenarnya semuanya bagus ya, tapi mungkin minimal 3 gitu. Kita pakai size, color and contrast, dan satu lagi adalah formatnya gitu, format dari gambar yang bakal kita pakai gitu. Kalau misalnya mau pakai semua juga boleh. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dari desain kita sih gitu ya, John. Oke, ini ada dari Rizky Alicia. Ini langsung dijawab aja ya Kak Karina ya, pertanyaannya. Boleh, gimana nyamannya Kak Mevi lah. Oke, kira-kira alternatif selain Photoshop untuk di laptop atau PC apa ya Kak? Bisa pakai AI, tapi itu agak ribet sih kalau misalnya untuk konten-konten yang sederhana, bisa pakai Canva juga boleh ya. Tuh. Jadi nggak terlalu ribet ya. Hmm, ya. Oke, semoga kejawab ya Kak John dan Kak Rizky. Ini mungkin ada nih satu lagi nih Kak Mevi Oke. dari Kak Anissa. Kalau pakai PixArt, Kakak sering pakai apa aja di tools tersebut? Apakah ada contoh hasil dari desain di PixArt? Aku nggak bisa dikirim karena kepanjangan. Kayak mana cara motongnya? Kirim dari line. Sorry, ada iklan guys. Oke. Boleh dibantu jawab Kak Mevi? Oke, kalau di PixArt, aku biasa pakai tools untuk nge-crop aja sih sebenarnya. Gitu. Bentar ya. Kita langsung coba ya. Oke, semoga kejawab ya Kak Anissa. Ini kita langsung praktek aja. Silahkan Kak Mevi. Bentar, ini aku search. Udah. Oke. Nah, jadi ini ya, contohnya ini sederhana. Aku pakai Android ya, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada yang pakai iOS juga boleh. Jadi di sini ada 3 aplikasi ya yang bakal kita pakai. Sebenarnya 2 sih. Yang pertama itu ada Sketchbook, kemudian ada PixArt, dan untuk publikasinya aku nanti publikasiin di Instagram ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu fotonya yang mau diedit. Nah, ini PixArt-nya juga PixArt yang ini ya, teman-teman, yang free ya. Jadi bisa dipakai.
Bentar ya. Oh, bisa. Tunggu. Bentar. Wait ya. Ini bentar ya. Coba aku stopin zoom-nya dulu. Tunggu. Ini agak lemot ya. Bentar ya, guys. Tunggu. Oke. Nah, jadi aku milih foto ini ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau coba untuk bikin postingan multiple post gitu. Jadi yang bisa di slide. Jadi ada 2 slide dalam satu postingan. Pertama, mau coba untuk, berarti kan kalau misalnya ada 2 slide itu artinya kita harus potong kan fotonya. Satu foto jadi 2. Di sini aku pakai tools crop ini. Jadi dia itu karena kita mau bikin dua slide, artinya dia bentuknya harus persegi panjang. Di sini kan resolusinya 3000 kali 4000 pixel ya. Jadi lebarnya itu 3000, tingginya itu 4000. Berarti tingginya yang kita kurangin. Caranya supaya dia jadi 2 slide, yaitu lebarnya ini kita bagi 2. 3000 bagi 2 berarti 100 ya. Nah, segini. Jadi coba sampai segini. Oke. Dan langsung di save aja. Nah, terus di sini aku pingin ngasih teks nih teman-teman di sini. Di bagian di sini. Di sini kan white space-nya ada 2 ya. Bisa kita add space di sini, bisa kita tambahin teks di sini, dan satu lagi di bagian ini juga bisa. Kenapa? Karena ketika kita nambahin teks di sini, itu tuh nggak bakal mengganggu objek yang lainnya. Kalau misalnya kita tambahin di sini, itu kan bakal mengganggu ya, teman-teman. Oke, jadi mau tambahin di sini. Caranya, aku pengen pakai font aku sendiri nih. Baru aku pakai sketchbook ini. Nah, jadi ini tuh ada toolbar untuk layer, bagian yang ini. Terus ini ada warna. Teman-teman bisa milih warna. Di sini juga ada brush yang bisa dipakai itu apa aja. Dan di sini ada tools-tools yang bisa dipakai. Bisa pakai perspektif guide-nya gimana, kemudian teksnya gimana gitu. Tapi aku mau bikin teks aku sendiri. Ini teman-teman tekan layers, kemudian add layers dengan tanda tambah ini. Nah, udah jadi. Terus kita perhatiin lagi nih. Tadi warna dari ini dominan warna-warna gelap ya. Jadi untuk color dan kontras yang kita pakai supaya teksnya itu kelihatan lebih stand out daripada yang lainnya, kira-kira warna apa ya teman-teman di sini? Ada yang mau kasih saran? Warna apa? Oke, warna kuning. Yang lainnya mungkin ada. Kita coba warna kuning langsung ya. Thank you. Ini warna kuning ya. Kita pilih warna terus. Kemudian untuk kata-katanya, ya selain warna kuning kita bisa coba dengan putih. Putih dengan shadow. Oke, untuk subtitlenya ya.
Nah, judulnya mungkin aku mau coba umbrella. Gimana tulisan umbrella? Double L or not? Nah, ini ya. Nah, jadi aku tulisnya pakai ini, teman-teman, pakai tangan. Jadi ini tulisnya gini aja. Kita zoom dulu, kemudian langsung ditulis aja umbrella gini. Nah, setelah itu kita save ya, teman-teman. Caranya kita save-nya dalam bentuk PNG. Kenapa? Karena tadi foto kita itu udah JPEG. Nah, kalau misalnya kita save-nya itu dalam bentuk JPEG juga, nanti background putih-putihnya ini bakal kelihatan juga gitu. Kita kan nggak mau yang ngambil yang background putih-putihnya. Kita cuma mau ngambil yang tulisan umbrella-nya. Jadi, di bagian background ini, kita matiin ya. Nah, gini. Nah, jadilah kayak gini. Nah, baru kita save. Langsung ke share. Save to device. Langsung kita save. Kemudian kita coba balik ke PixArt yang tadi. Nah, caranya adalah dengan add foto aja. Kemudian langsung ada di galeri. Oke. Nah, ini kan. Terus kita ukur size-nya. Nah, jadi gini. Segini ya. Umbrella. Kemudian kita coba mau pakai warna putih. Nah, kemudian kita coba lagi ya, tambahin tulisan baru di bawahnya sebagai subtitle lebih kecilnya. Kita tambahin layer baru. Ini background-nya kita on-in dulu supaya kita lebih mudah ya untuk nulis. Terus untuk di layer umbrella-nya kita pilih dan kita matiin dulu. Nah, kita balik ke sana. Ini karena background-nya warna putih kan nggak kelihatan ya. Jadi kita coba warna hitam karena kita mau pakai tulisan yang warna putih. Kita pilih warna. Terus kita tulis nih. Di sini umbrella. Ini ya, my life savior. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh tulisannya. Nah, ini nulisnya pakai ini juga ya, teman-teman, pakai jari. Terus kita iniin. Kita save lagi. Balik ke PixArt yang tadi. Kita tambahin lagi fotonya. Di add foto aja. Ini. Oke. Gimana dia berhentinya? Bentar ya, kita coba. Ini agak nge-lag nih, teman-teman. Sorry ya. Nah, baru ada. Nah, kita coba pakai prinsip size tadi ya, teman-teman. Nggak kelihatan lagi ya? Nggak kelihatan di layar. Ya, coba. Sinyalnya begini nak sana. Nggak kelihatan ya di layarnya. Ya, iklan lagi. Sebentar ya guys, sorry iklan lewat. Iya, gelap. Bentar ya. Tunggu, gelap ya jadi. Bentar ya. Aku coba ulang. Share screen ulang.
Allah betul aku. Jangan tanya aku. Ya. Share lagi. Ini ada kelihatan kah? Oh, masih belum ya ternyata. My God. Oke, bentar ya. Coba aku save dulu fotonya. Aku ulangi. Nah, jadi teman-teman bisa coba gitu ya. Oke. Ini aku coba sekali lagi. Oke, oh ini kelihatan ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, teman-teman. Jadi, kita pakai prinsip size tadi, di mana yang my last severe-nya itu lebih kecil daripada yang di atasnya, gitu. Kemudian, karena kita mau bikin multiple pose, ini kita crop ya jadi 2. Tools-nya itu pakai tools crop aja. Tadi kan di awal kita udah crop ya, dia jadi lebih agak bentuknya persegi panjang karena kita mau bagi 2. Nah, kemudian kita klik aja di bagian square-nya, terus kita pindahin ke bagian paling ujung sebelah kiri. Terus kita save. Kemudian kita undo, jadi balik lagi, dan kita crop lagi ukuran square, tapi di bagian sebelah kanannya. Gini. Terus kita save. Oke, jadi udah ada 2 foto. Nah, kita coba upload ya ke Instagram. Kita mau pakai multiple post. Jadi postingan pertama itu yang ini, dan yang kedua yang ini. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini kayak nyambung kan? Oke, kita coba ya, langsung kita posting. Nah, di sini captionnya ini nanti ya, teman-teman. Kita coba bikin lagi. Oke, dan udah jadi. Nah, jadi ketika kita slide nih, teman-teman. Nah, jadi bersambung kan dia. Nah, ini adalah contohnya tadi. Nah, postingan-postingan aku juga, aku pakai hal yang sama, teman-teman. Contohnya kayak di sini tadi ya. Nah, ini kan antara yang ini, slide ini ke slide selanjutnya kan bersambung. Nah, caranya gitu juga, biar sama. Terus ini, nah bagian nuggetnya teman-teman bisa lihat ketika kita coba slide, dia bersambung kan. Nah, contohnya itu, cara bikinnya kayak tadi. Gitu, teman-teman. Jadi yang ini udah, inilah contohnya. Well, jadi gitu guys. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua. Kembaliin ke Kak Karina. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin ada lagi yang perlu dipraktekin nih sama Kak Mevi, biar langsung aja nih kita gas Kak Mevinya. Ya, adakah? Cukup simpel ya sebenarnya teman-teman. Mungkin kita selama ini kurang memaksimalkan aplikasi yang selama ini udah ada gitu di HP. Sebenarnya kita bisa buat itu sih. Jadi cukup simpel, nggak perlu alat yang gimana-gimana gitu. Oke. Oke, kalau misalnya memang dari teman-teman udah nggak ada, dan udah cukup nih penjelasan dari Kak Mevi, aku mau minta tolong Kak Mevi juga nih untuk sebelum menutup ya, sebelum menutup. Tadi kan aku udah bilang buat penanya terbaik akan mendapat
hadiah nih. Oh, ada yang nanya lagi nih Kak Anissa. Kalau foto Oke. desain untuk perusahaan lebih bagus tulisan di fotonya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Oke, it's nice question ya. Gimana nih Kak Arin? Kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi, itu tergantung kebutuhan dari perusahaannya sih. Gitu. Misalnya dia memerlukan konten yang audiensnya itu kira-kira banyak yang bisa berbahasa Inggris gitu. Atau sukanya itu ke hal-hal yang berbau Inggris gitu. Mungkin bisa bikin konten yang pakai bahasa Inggris dan sebaliknya gitu. Itu sih sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oke, semoga terjawab ya Kak Anissa. Yang penting itu disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Nah, aku melanjutkan yang tadi. Aku kan sempat singgung nih untuk penanya terbaik akan dapat hadiah nih dari Tech Angel. Aku mau minta tolong Kak Mevi untuk pilih 2 orang penanya terbaik nih. Siapa? On the spot ya, teman-teman. Siapa ya? Aduh, 2 orang ya, Kak? 2 orang. Oke. Oke, 2 orang ya. Oke, oke. Siapa ya? Oke, udah ada nih namanya. Ntar aku scroll dulu lah. Oke, so the first question, the best question ya, come from Rizky, dan satu lagi dari Anissa. Oke. Oke, hore, selamat teman-teman. Aku scroll dulu dikit. Ini ada dari Kak Rizky Alicia Hendrawan ya, dan Kak Anissa Regina Prasasti. Selamat teman-teman. Mungkin boleh di send emailnya di kolom chat ke aku boleh, atau langsung ke Tech Angel juga boleh. Nah, nanti akan kami kirimkan hadiah rahasia ya. Oke, Oke. teman-teman kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan ke Kak Mevi? Tapi nggak dapat hadiah sih. Nah, sebelum aku menutup, aku mau bagi info lagi sama yang kayak tadi pertama. Aku share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, sebentar. Nah, ini sama yang kayak tadi, aku mau ngundang teman-teman ini untuk join ke grup WhatsApp-nya Tech Angel. Di sini kita akan sharing tentang event-event dari komunitas atau dari luar komunitas juga ada. Pokoknya segala event akan di-share di sini. Kemudian ada kesempatan-kesempatan join bootcamp atau sharing-sharing session juga akan ada. Kalian bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau kopas aja link yang ada di bawah ini. Nanti teman-teman akan langsung menuju ke WhatsApp grupnya Tech Angel. Aku tunggu 1 menit ya, teman-teman. Nah, teman-teman ditunggu nih sama Kak Karin. Oke, jangan berlama-lama ya. Agak-agak awkward nih. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Aku mau bilang makasih dulu untuk Kak Mevi, speaker kita, dengan udah memberikan materi, kemudian juga udah ada praktek tipis-tipis ya. Semoga teman-teman juga mengambil yang baik-baik hari ini. Kita lupakan saja iklan-iklan beberapa tadi, kemudian sedikit-sedikit blocking mungkin ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman nanti juga akan aku kirimkan email dengan yang berisi record Zoom kita hari ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih Kak Mevi untuk speaker kita, dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Sampai ketemu di event Tech Angel selanjutnya ya teman-teman. Thank you. Oke, thank you Kak Karin dan semuanya. Kasih Kak. Oke, semangat ya. Dah. Dadah, makasih Kak. Yoi.